Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk materi teori pengukuran, Ibu buatkan video materi. Ini ada kurang lebih 50 slide. Tolong jangan di skip, karena video ini Ibu udah optimalkan. Ibu akan skip yang teman-teman bisa baca. Jadi kita lebih yang ke contoh soalnya ya. Oke, teori pengukuran. Nah, ini inti dari slide ini. Jadi definisi besaran itu mempunyai 3 syarat. Apa aja? Yang pertama, dia dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau dia mempunyai nilai. Yang ketiga, ini harus wajib dia mempunyai satuan. Itu ya. Jadi gimana kalau ketiga ini tidak ada? Bagaimana ketiga ini dia tidak ada? Ya, maka dia tidak bisa disebut atau tidak bisa dikatakan dengan besaran gitu ya. Nah, sisanya teman-teman bisa baca slide-nya ya. Oke, jadi pengukuran dapat dicapai itu ada 2. Yang pertama, kita membandingkan dengan alat tertentu yang dianggap sebagai standar. Nah, ini pengukuran langsung ya. Yang kedua, membandingkan besaran yang akan diukur dengan suatu skala yang telah ditera atau kalibrasi. Nah, ini pengukuran tidak langsung. Apa contohnya? Nah, jadi contohnya misalkan teman-teman mau menghitung kalau di sini ini nih, eliminasi bakteri gitu ya. Jadi eliminasi bakteri ini dapat diukur secara tidak langsung dengan melakukan pengukuran suhu cairan. Jadi metode pengukuran tidak langsung merupakan praktek umum untuk membangun hubungan empiris antara besaran yang diukur secara aktual dan parameter yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh pengukuran tidak langsung, teman-teman mau menghitung arus, tapi teman-teman ukur V dan R. Jadi teman-teman, ini pengukuran metode tidak langsung, teman-teman ukur V dan R, sehingga baru diperoleh nilai arusnya. Gitu. Nah, ini adalah gambar sistem pengukuran secara umum ya. Teman-teman bisa lihat, ini alat ukur. Nah, nanti kita ada instrumen pengukuran dan istilah-istilah pengukuran. Nah, ini ya, istilah pengukuran ini ada beberapa yang teman harus pahami nih. Definisinya itu seperti apa dan contohnya juga gitu. Nah, ini Ibu jabarkan beserta contohnya. Jadi istilah dalam pengukuran yang pertama ada ketelitian atau presisi. Apa itu ketelitian? Jadi dia derajat kepastian hasil suatu pengukuran. Ketelitian, semakin kecil pembagian skala suatu alat ukur, maka semakin teliti dia, semakin presisi. Contohnya ini ada alat ukur penggaris dengan skala terkecil 1 mm. Kemudian lagi ada alat ukur jangka sorong, memiliki skala terkecil 0,1 mm dan 0,05 mm. Nah, jadi mana nih yang lebih presisi atau lebih teliti? Yaitu yang memiliki skala yang terkecil, yang lebih kecil, yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong lebih presisi dibandingkan dengan penggaris, karena dia memiliki skala kecil ya, skala terkecil gitu. Nah, itu adalah ketelitian atau presisi. Kemudian ketepatan atau akurasi. Jadi ini adalah seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi keakurasian ini pengukuran harus dicek dengan cara membandingkan terhadap nilai standar yang ditetapkan. Contohnya nih, misalkan kita mau membuat penggaris, ya maka alat yang kita buat itu harus kita bandingkan dengan penggaris yang sudah standar agar memberikan hasil pengukuran yang tepat. Misalkan teman-teman alat ukur yang lain, misalkan mau bikin ampermeter. Nah, ampermeter ini yang dibuat ini harus dibandingkan dengan ampermeter yang sudah sesuai standar. Contoh misalkan lagi teman-teman membuat alat ukur A, itu cara mengecek ketepatannya teman-teman bandingkan dengan alat ukur A yang sudah standar gitu ya. Nah, ini contoh, sebuah ampermeter menunjukkan arus sebesar 10 ampere dengan akurasi 1%. Maka kesalahan pengukurannya adalah sebesar 0,1 ampere, sehingga harga sebenarnya dari hasil pengukurannya adalah 10,1 ampere itu ya. Nah, ini istilah yang ketiga dalam pengukuran sensitivitas. Jadi sensitivitas itu kemampuan alat ukur untuk memberikan respon pada output terhadap perubahan yang kecil pada input gitu ya. Nah, jadi dari definisi ini sebenarnya teman-teman udah langsung tahu nih sensitivitas. Contohnya, jadi ada sinyal input sebesar 0,05 mA. Ini kecil ya, 0,05 mA.
dan alat ukur masih mampu memberikan sinyal output. Nah, maka alat ukur inilah yang memiliki sensitivitas tinggi gitu. Inputnya kecil namun dia ada sinyal output gitunya. Nah, ini adalah sensitivitas. Kemudian resolusi. Resolusi ini adalah nilai perubahan terkecil yang dapat dirasakan oleh alat ukur ketika mengukur suatu besaran listrik. Contohnya nih, jarum petunjuk sebuah voltmeter menunjukkan perubahan 0,1 mV. Maka dikatakan bahwa resolusi dari voltmeter adalah 0,1 mV. Nah, jadi harga resolusi ini sering dinyatakan pula dalam persen skala penuh. Nah, ini akurasi dan presisi. Nah, kita langsung ke gambarnya ya. Seperti apa yang dikatakan presisi dan akurasi? Kalau teman-teman lihat gambar A ini, gambar A ini menunjukkan tingkat akurasi presisi tidak baik ya. Nah, dia tidak tepat nih. Nah, lihat keluar nih ya. Gitu. Yang B, contoh yang B, kalau teman-teman lihat B, yang ini tingkat akurasinya tidak baik tapi dia presisi nih. Tuh. Presisinya tinggi. Tembakan yang dilakukan hampir mendekati satu sama lain gitu. Nah, untuk yang gambar C, dia nilai tembakannya mendekati sasaran tetapi tingkat presisinya masih kurang baik. Gimana yang akurasi dan presisinya baiknya? Itu ada di gambar D gitu ya. Nah, dia presisi dan akurasinya tepat gitu ya. Oke, nah ini standar pengukuran dan standar listrik. Nah, ada beberapanya, silakan dibaca untuk kalibrasi alat. Nah, kesalahan dalam pengukuran atau error. Jadi perbedaan hasil pengukuran dengan hasil yang diharapkan itu terjadi kenapa tuh? Apa saja penyebabnya? Ya, yang pertama, kesalahan pemakaian alat ukur, human error gitu ya. Nah, ini kekeliruan dalam menyalin data. Salah membaca skala. Jadi nilainya berapa dibaca berapa gitu ya. Kesalahan pembulatan juga bisa menyebabkan error gitu. Salah menentukan tingkat ketelitian. Misalkan kita dalam membaca alat ukur tadi tidak tegak lurus dengan mata yang membaca, tidak tegak lurus dengan alat ukur dan lain-lain. Nah, ini ada perumus kesalahan dalam pengukuran ya. Persentase kesalahan. Kesalahan umum, systematic error contohnya. Nah, contohnya ini jadi yang disebabkan oleh kekurangan pada alat itu sendiri, pada instrumen itu sendiri. Contohnya ketegangan pegas yang tidak tepat, kalibrasinya nggak sesuai gitu ya. Perawatan, penggunaan dan penanganan instrumen yang tidak benar. Jadi kerusakan atau adanya bagian-bagian yang aus dan pengaruh lingkungan terhadap peralatan tersebut. Itu kesalahan sistematis. Kemudian juga ada kesalahan acak atau kesalahan yang tak sengaja. Jadi yang tak sengaja ini maksudnya kesalahan yang penyebabnya itu kita nggak tahu secara langsung dapat diketahui. Nah, contohnya apa? Contohnya pengaruh kondisi lingkungan. Jadi ada temperatur, tekanan, dan kelembapan yang tinggi atau listrik statis, medan elektromagnetik yang kuat. Misalkan ini kita mau mengukur yang berhubungan dengan suhu gitu. Misalkan suhu mengukur tekanan, gaya gravitasi, ini kan berpengaruh ya. Kemudian temperatur yang mempengaruhi dengan misalkan mengukur resistansi gitu ya. Kalau terlalu dingin seperti apa resistansinya, terlalu panas kan dia beda hasil pengukurannya gitu. Jadi ini adalah kesalahan yang tidak sengaja, yang tidak dapat diketahui secara langsung. Nah, ini bicara angka penting. Jadi hasil pengukuran itu ada yang namanya angka penting. Jadi misalkan hasil pengamatan 68, maka jumlah angka pentingnya 2. Hasil pengamatan ini berarti angka pentingnya 3. Misalkan hasil pengukuran 68,58, berarti angka pentingnya ada 4 gitu ya. Nah, jadi ini hasil pengamatan segini. Sorry. Nah, ini angka pentingnya 4. Jadi angka penting itu buat apa? Jadi kita bisa melihat seberapa mendekati hasil pengukuran. Jadi misalkan ini 117,1 volt menunjukkan bahwa penaksiran yang paling baik lebih mendekati 117 ini daripada ini atau ini. Ini kan selisihnya 0,1 ya. Contohnya nih,
117,1 plus minus 0,05 volt. Jadi nilai tegangan yang terletak antara ini dan ini gitu ya, ini lebih mendekati dibandingkan yang ini tuh, karena dia 0,05 seisinya dibanding yang ini kan 0,1. Nah, analisis statistik ini untuk apa? Jadi misalkan ada banyak berapa kali pengukuran gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati data, sebenarnya kita bisa menggunakan analisis statistik. Nah, ini adalah ini adalah rumus statistik untuk mencari nilai rata-rata. Jadi berapa banyak hasil pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Ini untuk deviasi adalah penyimpangan pengukuran terhadap rata-rata. Nah, ini adalah rangkuman kesalahan. Caranya Dmax, deviasi maksimal plus Dmin bagi 2. Nah, ini ada contoh pengukuran tegangan, didapat data sebagai berikut ini ya. Nah, ditanya tegangan rata-rata sama rangkuman kesalahan. Untuk mencari tegangan rata-rata, teman-teman jumlahkan ini dibagi dengan berapa banyaknya data. Untuk rangkuman kesalahan tadi ada ya. Nah, ini rangkuman kesalahan rumus yang ini. Oke, kita lihat seperti apa penyelesaiannya. Nah, ini adalah rata-ratanya, ini hasil jumlah dibagi 4. Untuk DS ini adalah penjumlahan Dmax plus Dmin dibagi 2, sehingga diperoleh rangkuman kesalahannya min 0,05. Nah, ini contoh sama nih pengukuran, ditanya nilai rata-rata dan deviasi terhadap nilai rata-rata. Jadi rata-rata teman-teman tinggal jumlahkan ini semua dibagi, ini ada 6 pengamatan, berarti dibagi 6. Nah, ini untuk deviasi terhadap nilai rata-rata, ini kan ada 6, berarti D1 sampai D6. D1 data pertama dikurang nilai rata-rata, terus sampai D6, data ke-6 dikurang nilai rata-rata. Nah, dapat dilihat jumlah aljabar semua deviasi adalah 0 ini ya. Ini untuk deviasi rata-rata. Contohnya, kita langsung ke contoh ya. Nah, ini tentukan deviasi rata-rata dari data yang diberikan pada contoh di atas. Nah, kalau untuk rata-rata caranya ya ini, teman-teman jumlahkan datanya bagi dengan banyaknya data sehingga diperoleh ini. Deviasi standar. Nah, ini untuk yang n kurang dari 30, bilangan penyebutnya sering dinyatakan sebagai n-1 untuk memperoleh harga yang lebih akurat nih ya. Jadi ini n-nya -1. Kalau ini yang di atas, n-nya di atas 30. Nah, ini contoh. Contoh ini ada pembacaan pengukuran tegangan sebanyak 50 kali. Nah, nilainya ini ada 1 kali, nilainya 99,8, ada 4 kali pembacaan, sampai ini ada 1, sehingga totalnya ada 50 kali pengamatan. Nah, kalau digambarkan grafiknya seperti ini ya. Nah, ini yang paling banyak itu 19 kali di angka 100 gitu. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi, nah ini ya. Jadi secara statistik untuk kesalahan yang mungkin dinyatakan dengan rumus di mana ini ada notasi, ini adalah standar dari deviasi. Contoh nih, ini adalah pengukuran sebuah tahanan sebanyak 10 kali ya. Peroleh ini dengan menganggap bahwa yang ada hanya kesalahan acak. Dia tanya nilai rata-ratanya, deviasi standar sama kesalahan yang mungkin. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman jumlahkan ini dibagi dengan banyaknya, berapa kali dia pengamatan. Untuk deviasi standar, nah ini ya teman-teman, X-nya, kemudian tentukan deviasinya. Ini penyelesaian menggunakan tabel. Enak kalau teman-teman nanti rangkumkan menggunakan program Excel ya menghitungnya. Nah, sehingga ini adalah nilai rata-rata, deviasi standar, dan kesalahan yang mungkin. Ini menggunakan rumus yang tadi. 0,36 ini dari mana? Nah, ini tadi tabel ini ya. Nah, dari sini nih teman-teman jumlahkan ini semua ya. 0,36 gitu. Contoh lagi,
ketelitian sebuah voltmeter 0 sampai 150 volt dijamin sampai 1% skala penuh. Tegangan yang diukur oleh voltmeter adalah 83 volt. Nah, dia tanya limiting error atau batas kesalahannya dalam persen itu berapa gitu. Jadi untuk penyelesaiannya 1% ini dikalikan dengan ketelitian si sebuah voltmeternya ini, yaitu 1,5 volt. Untuk mencari persen kesalahannya, berarti teman-teman besar batas kesalahan dibagi dengan tegangan yang diukur oleh voltmeter dikali 100%, sehingga diperoleh persen kesalahan pada penunjukan voltmeter sebesar 1,81%. Gitu. Nah, ini singkat slide-nya. Untuk yang teori teman-teman bisa pause video ini, kemudian teman-teman bisa pahami untuk teori-teorinya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.